Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Film Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan boleh menghirup udara yang segar. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahkan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kekuatan, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat di Kejadian pasal 3 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Puji Tuhan. Ini adalah tentang manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan telah berfirman di pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Ini adalah perintah Tuhan kepada manusia pada waktu itu ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Nah, ketika ular datang kepada Hawa pada waktu itu, di ayat pertama firman Tuhan pasal 3, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?' Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, 'Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buahnya, nanti kamu mati.' Apa yang dikatakan ular di ayat 4, "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati.'" Padahal Tuhan sudah berfirman kepada manusia pada waktu itu, ketika kamu makan, kamu akan mati, kamu pasti mati. Tetapi apa yang dikatakan ular kepada perempuan tersebut? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita boleh belajar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan bahwa akibat dari godaan si ular, Hawa memakan atau perempuan tersebut memakan buah larangan karena akibat godaan si ular pada waktu itu. Karena ular berkata di ayat 5, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Hati-hati dengan rayuan atau godaan. Banyak anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa karena ada rayuan dan godaan. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa iblis berusaha supaya kita tidak percaya kepada Allah. Di ayat 4 ular berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Padahal Tuhan sudah bilang, kamu pasti mati. Hati-hati dengan rayuan atau godaan. Iblis berusaha meyakinkan kita untuk menganggap firman Tuhan itu tidak benar. Dan iblis berusaha untuk meyakinkan kita bahwa kalau berbuat dosa itu tidak ada hukumannya. Kalau kita buat salah nggak apa-apa. Itu adalah rayuan, ada godaan. Banyak manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan. Tidak ada penguasaan diri, karena kita juga anak-anak Tuhan butuh yang namanya penguasaan diri Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Untuk itu, kita anak-anak Tuhan harus belajar firman Tuhan dengan baik, sebaik-baik mungkin. Jangan menambah, bahkan jangan mengurangi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, jangan kita tambah maupun kita kurangin. Makanya kita diajar untuk benar-benar belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika manusia memakan buah yang Tuhan larang? Yang pertama adalah ada rasa takut, tanda telah terjadi pemisah antara Allah dan manusia. Kita bisa lihat di ayat 9 dan 10. "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?' Ia menjawab, 'Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi.'" Akibat dari dosa ada pemisahan antara Allah dan manusia. Ada rasa takut.
Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena berbuat dosa. Yang kedua ada rasa malu, tanda pemisahan antara manusia dengan manusia. Kita bisa lihat bahwa di ayat 25 pasal 2 firman Tuhan berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ketika berbuat dosa Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mereka ada rasa malu. Dan yang seterusnya, tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam diri kita. Ketika Tuhan datang, kita takut. Seperti manusia pada waktu itu. Ketika Tuhan datang, Tuhan cari, mereka takut. Bahkan mereka bersembunyi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau? Yaitu di Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata bahwa memahami dan mengenal Tuhan itu adalah yang penting dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan berkata bahwa di Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang setia, menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong mampukan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong bahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat.